kuliah NIM A1A021003. Saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem nilai. Yang pertama, pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda yang abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan. Ada beberapa pengertian dari nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Nilai juga merupakan kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai mengandung harapan, cita-cita, dambaan, dan keharusan. Yang kedua, ciri-ciri nilai. Ada 3 sifat-sifat nilai menurut Bambang Daroso. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Dan yang ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator, dan manusia adalah pendukung dari nilai itu sendiri. Yang ketiga, macam-macam nilai. 2 ahli besar mengelompokkan macam-macam nilai, yaitu Walter G. Everett dan Noto Nagoro. Yang pertama, Walter G. Everett. Walter G. Everett mengelompokkan macam-macam nilai menjadi 8 kelompok. Yang pertama itu nilai ekonomis, yang kedua nilai kejasmanian, yang ketiga nilai hiburan, yang keempat nilai sosial, yang kelima nilai-nilai watak, kemudian yang keenam nilai-nilai estetis, kemudian yang ketujuh nilai intelektual, yang kedelapan nilai-nilai keagamaan. Kemudian Noto Nagoro. Noto Nagoro mengelompokkan nilai menjadi 3, yaitu nilai material, yang kedua nilai vital, yang ketiga nilai kerohanian. Yang dimana nilai kerohanian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu nilai kebenaran, yang kedua keindahan, yang ketiga nilai kebaikan, dan yang terakhir nilai religius. Yang keempat, sistem nilai Pancasila. Apa itu sistem? Sistem secara sederhana diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lainnya. Jika kita berbicara soal sistem nilai, berarti ada beberapa hal nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Kemudian sistem nilai dalam Pancasila, yaitu kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan yang bersifat universal. Sedangkan objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat diakui oleh negara-negara lain walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila. Sebagai contoh, misalnya nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama atau dipahami sebagai humanisme dan lain sebagainya. Yang kelima, makna nilai-nilai Pancasila. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari sila-sila Pancasila. Dengan analisis makna Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Yang pertama, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Pokok-pokok pikiran dari sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang kelima, menjamin berkembang dan suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Yang terakhir, negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman negara dan menjadi mediator ketika terjadinya konflik antar agama. Yang kedua, arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu mempunyai sifat yang universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Dan bila diterapkan dalam masyarakat Indonesia, sudah tentu bangsa Indonesia menghargai hak dari setiap warga. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Arti dan makna sila persatuan Indonesia.
Pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami dalam sila persatuan Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok-pokok pikiran dari sila keempat Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakikat silat ini adalah demokrasi, di mana demokrasi dalam artian umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan keputusan diperlukan adanya kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Yang kelima, arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki arti bahwa semua masyarakat Indonesia harus diperlakukan secara adil. Adapun pokok-pokok pikiran dari sila kelima Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam artian dinamis dan meningkat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang terakhir, keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.